Oke, ayo Bang Rikat. Haleluya, puji ma Tuhan. Pasangap marhiteon gondrang nalaingan. Irandu inggo nalur-lur homa tangaron. Doding kon ma doding na baru. Puji ma iya bai hotak ni nai babo. Jana olop kon mariap marmalas uhul. Saitar barita ban gorani, go kalongangan ganup jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Marmega gok terima kasih. Halani ganu pasu-pasu gelayakni. Ubatana tetap sir-sir tong mambalosi. Tunggung tumang dotong Tuhan ta. Ia do raja ni ganup sagala raja. Ningon hubani do ganup nunduk marsomba. Saitar barita ban gorani. Gok halongangan ganup jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang Kau sediakan kepada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada Zoom kali ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Bapa, kami akan melanjutkan dengan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh pendeta kami Tuhan. Berkati pendeta kami ini Tuhan, supaya melalui dia kami dapat mengerti apa yang Kau beritakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga lancarkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Langsung materi Iwan Hon Bapak Pendeta BD Sumbayak. Ya, oke. Jadi pigala ko nadiron 20 hurang tolu berarti 25. 25. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai penjelasan, adik-adik beri dulu keyakinan pada pendeta. Ya, beri keyakinanmu padaku. Coba tunjukkan dulu Alkitabmu di tangan. Angkat ke atas supaya kulihat bahwa kau memang bersama dengan Alkitab. Oke, semuanya ada kan? Oke, terima kasih. Ada buku catatan. Oke, bagus. Karena sebentar kalian saya tunjuk siapa yang membaca. Ganti-gantian. Saya lihat namanya di monitor ini. Kalau tidak namamu yang ada di monitor, berarti kau tahu siapalah, ya. Karena tadi kan bastur-bastur rupanya gogonya itu. Nah, jadi ya, oke. Kita mulai. Pelajaran kita adalah pelajaran Allah Tritunggal. Ya. Kadang-kadang disebut ini berbicara tentang Trinitatis. Pertama yang mau dikatakan adalah dalam Alkitab tidak ada perkataan Tritunggal. Tidak ada perkataan Trinitatis. Yang ada adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi perkataan Trinitatis atau Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah bentuk rumusan dari gereja untuk memudahkan kepada warga jemaat untuk mengajarkan siapakah Allah kita itu. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang menyertai kita,
dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, adik-adik semua, mari kita lihat, kita baca dalam Alkitab bahwa Allah Tritunggal itu sudah ada sejak mulanya, sejak zaman penciptaan. Ya. Coba Chris Manuel, Marcel, baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Kuat, buka mikmu supaya pendeta dengar. Kejadian 1 ayat 26. Benar kan? Ya, betul. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Di sana baiklah kita. Kita itu bukan bahasa sendiri sekarang, tapi bahasa bahwa Allah itu Tritunggal. Ya, jadi sudah ada sejak mulanya dengan perkataan kita. Nah, coba dibaca Kejadian 1 ayat 1 lagi, Marcel. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih. Jadi Allah itu dalam hal penciptaan sudah ada kita tadi. Dia tidak sendiri dalam hal mencipta. Oleh sebab itu, kalau disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu tidak biologis seperti kita, Bapa kita, anaknya kita. Ya, bukan dalam arti biologis, tapi ajaran. Ya, ajaran bahwa apa yang dikehendaki Bapa dinyatakan oleh anak. Kalau kita mau mengenal perbuatan-perbuatan Bapa, kita lihat perbuatan anak. Demikian juga kalau kita mau tahu penyertaan Tuhan terhadap kita, kita tahu tentang Roh Kudus. Ya, nanti sebentar lagi akan kita pelajari. Ya. Tentang Allah Tritunggal, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, sebetulnya sudah ada Allah Anak. Ya. Itu disebutkan dalam Kejadian 16, ya, Kejadian 16 ayat 13. Coba dibaca Richard Saragi. Tadi apa Pak Pendeta? Internet saya putus-putus. Putus-putus. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ya. Tentang anak Allah. Jadi, dengan melihat ayat-ayat tadi, sudah jelas kepada kita bahwa Allah Tritunggal itu sudah ada sejak mulanya. Ia bukan ada di belakang hari, tapi ia sudah ada sejak Allah menciptakan dunia ini. Ini poin yang pertama yang perlu kita ingat. Ya. Baru hal yang kedua. Kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Coba Alfredo
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Coba baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, terima kasih. Jadi firman itu telah menjadi daging, itu menjadi manusia, itu yang digambarkan oleh kitab Injil Lukas yang menyatakan Lukas 2 tentang kelahiran Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria dengan bapaknya Yusuf, ya. Tapi ingat, ketika Maria bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini? Dia katakan kepada Maria bahwa apa yang ada pada Maria adalah yang datang dari Allah. Dari situlah kemudian kita tahu bahwa yang dikandung oleh Maria adalah anak Allah. Itu yang diumumkan tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah, dan 1 ayat 15 Yohanes menjadi daging, ya. Dan jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan itu adalah Allah, ya. Nah, sekarang jadi Allah menjadi manusia. Kadang dipakai perkataan inkarnasi, ya. Inkarnasi. Jadi pengenalan kita akan Yesus sama dengan pengenalan kita akan Allah. Kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal Yesus Kristus. Allah menyatakan kasihnya lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi jelas boleh kita katakan bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus sudah menjadi jelas, ya. Ini yang kedua. Jadi sudah dihubungkan dengan Yesus Kristus. Sekarang kalau kita hubungkan dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Tolong Anderson Girsang, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, baca lagi Kisah 2 ayat 1 sampai 12. Kisah 2 1 sampai 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan
Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Asia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, terima kasih. Jadi, dari pembacaan kisah 2 dan kisah 1 tadi, jelas bahwa Allah mengutus Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga, lalu Allah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai orang-orang percaya dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, itulah yang mau kita ingat, bahwa Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini yang disebut Tritunggal, Trinitatis. Ya, bukan berarti kita punya Allah 3. Tidak. Allah kita tetap satu. Ya, prinsipnya dia satu. Hakikatnya, penampakannya itu yang berbeda. Kadang ia menyatakan diri lewat anaknya, dan sekarang ia menyatakan diri lewat rohnya, yakni Roh Kudus. Nah, ini yang ketiga yang pendeta mau katakan. Lalu yang keempat, adik-adik semua, banyak serangan, banyak tentangan tentang ajaran Trinitatis atau Tritunggal. Itu bukan saja ajaran dari dulu, ada tantangan, sekarang juga banyak ada tantangan. Apalagi dari orang-orang di sekitar orang Kristen. Ya, ada kau katakan, dengarkan, kalau Yesus itu anak Allah, siapa bidannya? Kan begitu, ada ngomong-ngomong ocehan-ocehan orang yang mengomentari menista agama Kristen. Tapi kita tidak peduli. Ya, kita tidak peduli. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan dirinya demikian. Ia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Artinya apa? Kita bisa menerima kehadirannya karena ia Allah yang Maha Kuasa. Tidak bisa dan tidak mampu manusia memikirkan 100% secara sempurna tentang Allah. Terbatas manusia. Seperti kata firman Tuhan, sebagaimana langit dan bumi jauhnya, demikianlah kita terhadap Tuhan. Kita punya keterbatasan. Serangan-serangan tantangan itu banyak. Dari dulu, saya sebut dulu, pada abad pertama sudah ada ajaran Gnostik namanya, ajaran Gnostik. Ya, ajaran Gnostik atau ajaran Marcion adalah ajaran yang menentang Trinitatis. Mereka tidak bisa menerima karena mereka pikirkan kalau Allah kita itu Esa, bagaimanakah artinya Esa kalau dihubungkan dengan ketiga tadi. Pendeta tadi katakan, penampakannya 3, satu yang Allah kita. Ia tampakkan sebagai Bapa, ia tampakkan sebagai anak, ia tampakkan. Istilah sekarang ini GKPS katakan, Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi yang satu hakikat. Ya, 3 pribadi yang satu hakikat, yakni Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang masing-masing memiliki fungsi dan identitas. Roh menuntun, membimbing kita sekarang ini setelah Yesus naik ke sorga. Yang sebelumnya adalah Yesus sendiri dan orang banyak pada zamannya. Ya, jadi IKPS menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, beserta seluruh isinya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang sering disebut creatio ex nihilo. Ya, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, adalah firman yang menjadi daging. Ingat tadi kan Yohanes 1 dan Yohanes 14 kan? Pada mulanya ada firman. Ayat 14, firman itu menjadi daging. Yang menjadi manusia. Ia mati, ia bangkit. Dan ia menyelamatkan dunia
oleh Yohanes 3 ayat 16, dan ia sekarang naik ke surga. Lalu Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa pada saat yang sama diutus oleh Yesus Kristus, ya, diutus oleh Yesus Kristus. Coba baca Yohanes 15 ayat 26. Siapa ini Hera Saragi? Yohanes 15 ayat 26, bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, terima kasih. Kan di situ disebut roh penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus sebetulnya disatukan itu untuk memimpin, menghibur, menolong, mengajar, menghunuskan dan menyertai umatnya. Inilah pekerjaan Roh Kudus, ya. Oleh karena itu, adik-adik semua, ini yang kelima yang terakhir, GKPS tidak mengajarkan pemisahan itu. GKPS tidak mengajarkan pemisahan, pisah Allah Bapa, pisah Roh Kudus, pisah Roh Allah Anak, tidak. Kita satu, mereka adalah Esa satu dengan penampakan yang berbeda, ya. Inilah tentang ajaran Trinitatis Allah Tritunggal pada kita pada saat ini, ya. Kalau kita baca dalam pelajaran buku kita dari buku Bina Iman, ya, di sana sebetulnya banyak ayat-ayat yang baik kita baca, ya. Banyak disebut di sana yang bisa kita baca, khususnya tentang turunnya Roh Kudus, ya. Tadi sudah kita baca dua bagian, yakni dari Kisah 1 ayat 8 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 12. Oleh karena itu, adik-adik semua, dengan apa yang telah kita dengar tadi, marilah kita tetap berpegang teguh, karena Allah Tritunggal itu sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Itulah pengantar. Kalau ada yang kurang jelas, kita berdiskusi. Silakan, moderator, Situa Dekris. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta BD Sumbayak yang sudah menerangkan tentang materi Tritunggal kepada anak-anak kami. Boleh ada yang bertanya? Kami beri kesempatan. Bisa langsung ke Pak Pendetanya langsung. Tidak perlu melalui moderator juga nggak apa-apa. Yang penting bertanya terus. Yang penting hidup diskusi kita. Ayo, gimana Kak Febrianti Purbasiboro? Halo Kakak, kamu sudah mengerti? Sudah mengerti, Bang. Tentang yang mana itu? Coba tanya sama Pak Pendetanya. Udah ngerti. Udah ngerti? Udah, karena soalnya udah diperjelasin sama Pak Pendeta, jadi mengerti tentang semua Roh Kudus, tentang Bapa Allah, Roh Kudus gitu. Jadi ngerti. Ngerti gitu ya. Boleh di apa? Coba kamu sampaikan dulu Kak. Apa yang kamu ngerti tentang Tritunggal yang tadi disampaikan sama Pak Pendeta? Ayo, berbagi dulu sama kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Kan kata Pak Pendeta, katanya kalau Tritunggal itu tidak ada, katanya kan. Benar nggak Pak? Takutnya salah. Nah, terus nanti jawab Pak Pendeta. Itu doang, soalnya kalau yang lain kayaknya aku kurang fokus tadi, kurang kayak nggak memokuskan terlalu fokus gitu loh, Bang, maksudnya nggak terlalu fokus. Oh gitu ya. Ya. Ketua kelas dulu, ketua kelas. Mana ketua kelas? Apa tadi pertanyaan itu? Pertanyaan Nopan, tidak ada kata Tritunggal gitu, Kak Febri ya ngomongnya ya. Nggak ada kata pendeta Tritunggal gitu. Nah, bisa langsung diterangkan, diperjelas oleh Pak Pendeta. Apa triple?
tidak ada kata Tritunggal Nini. Oh, dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal tertulis. Ah, Ya. nah, udah jelas ya. Dalam Alkitab doang tidak ada kata Tritunggal ya. Yang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada. Pak Pendeta, saya mau nanya Pak. Boleh, Ya. boleh. Lanjut, lanjut. Bagaimana cara menjelaskan Tritunggal kepada orang yang berbeda keyakinan Oh, secara logika? secara logika. Iya, karena kan pasti kan mereka bakal berpikir secara logika gitu. Iya. Bagaimana cara memberitahukan tentang Tritunggal ini kepada mereka? Karena banyak banget tandanya. Betul. Aku Pertanyaan yang bingung bagus, jawabnya. bagus. Ya, ya, betul. Karena bagi orang yang bertanya itu beda nama, beda orang. Hmm. Jadi Allahnya 3, bukan 1. Begitu pengertian mereka. Karena ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Tapi mereka lupa bahwa si Badu itu bapaknya si Amit. Anaknya si Amit. Kan si Badu itu anaknya Amit, bapaknya Amit, cucunya namanya mungkin entah siapa, neneknya si Anu, kan tetapnya si Badu yang mau diterangkan. Nah, ini yang lupa mereka. Mereka sudah lain namanya, lain orangnya. Kita tidak. Kayak kita lah. Siapa nama opungmu? Nah, itu opungku, bapaknya bapakku, kan. Penjelasannya kan bisa macam-macam, tapi itu tuh orang satu kan. Nah, begitu deh ya. Oh, Oke ya. makasih Pak. Ya, ya. Ini ada pertanyaan di chat ini Pak Pendeta dari si Adam Christian. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, manusia hubungan antara dogma Allah Tritunggal dengan hidup kita sebagai umat Kristiani. Ah, Saya dijawab langsung sama Pak Pendeta Adam Christian. ya. Nah, kembali saya katakan tadi, Allah Tritunggal itu adalah ajaran, bukan nama. Ya, jadi kita harus ingat selalu Allah Tritunggalnya itu ajaran itu, bahwa ia bisa penampakan diri lewat Bapa, penampakan diri lewat Anak, penampakan diri lewat Roh. Jadi jangan kita terjebak kepada Tritunggalnya, karena itu ajaran. Ya, yang kita perhatikan adalah Allahnya. Jadi bagaimanakah Allah itu berhubungan dengan manusia? Dia berhubungan dengan manusia lewat kehadiran Yesus Kristus. Ia memberi makan 5.000 orang, ia menyembuhkan orang. Itulah Allah, Anak. Nah, setelah Allah Anak naik ke surga, diutusnya Allah Roh. Itu yang membimbing kita, menuntun kita, sebagaimana pendeta katakan tadi dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 11, di mana orang yang berkumpul di hari Pentakosta, mereka berbeda-beda suku, berbeda dari latar belakang, tapi bisa saling mengerti. Kenapa? Karena Roh yang mengajar mereka. Jadi kalau Allah Roh ada pada kita, kita bisa saling mengerti. Itulah arti penyertaan Allah Roh Kudus. Jadi ya. Oke, lanjut. Ada lagi anak-anak kami, Kak Helena nih, Kak Helena Sipayung. Ini salah satu yang selalu suka bertanya ini loh. Kak, coba tanya Kak, apa yang kamu ketahui tadi tentang Tritunggal? Roh Kudus, segala macam deh. Udah tahu sih, soalnya udah sering dijelasin tentang Tritunggal Yang jelasin siapa? dari guru agama Kristen dulu. Guru agama Kristen ya. Boleh tahu nggak? Coba boleh terangin nggak apa yang kira-kira yang kakak ketahui dari guru agama kalian itu loh. Boleh dijelasin deh ke kita gitu biar kita juga paham. Oke Kak, lanjut Kak. Yang itu Allah Bapa itu ya tugasnya untuk menciptakan ciptakan langit dan bumi. Kalau Allah Anak itu yang diutus sama Bapa untuk menyelamatkan manusia. Allah Roh Kudus itu yang menjaga manusia sampai sekarang. Sampai nanti di hari akhir. Bagus. Lena itu Bagus. Itu udah ditanggapi sama Pak Pendeta. Mantap pertanyaan. Ini ada satu lagi. Terangkan, ya mengerti ya, bagus.
Oh, dia mengerti ya Pak Pendeta. Ini ada satu lagi Pak Pendeta nih. Si Adam Kustian lagi mau nanya lagi katanya. Apa lagi? Saya mau bertanya kepada mana nih? Saya mau tanya lagi Pak Pendeta, mengapa Allah disebut Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ayo Pak Pendeta jawab. Kenapa disebut Allah Bapa? Karena ia Bapa orang percaya. Kenapa disebut Allah Anak? Karena ia mengutus anaknya kepada dunia, kepada manusia. Sehingga dunia mengenal Allah lewat tindakan anak. Di samping lewat Bapa. Karena dalam pelajaran agama, kalau Allah menyatakan diri lewat penciptaannya, yakni Allah Bapa itu namanya pernyataan umum. Kalau Allah menyatakan diri lewat ciptaan. Kalau Allah menyatakan diri lewat Yesus Kristus, itu disebut pernyataan khusus lewat anaknya Yesus Kristus. Lalu sekarang yang terakhir disebut Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini tidak dapat kita lihat. Tapi bisa kita rasakan seperti angin, katanya dalam kitab Kisah 2. Ketika angin berhembus, kau tahu dari mana datangnya, kemana perginya. Karena bisa kau rasakan. Begitulah Allah Roh Kudus itu menyertai kita. Kita bisa rasakan akan kehadirannya. Kita damai sejahtera, kita sukacita, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Itulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, makasih. Oke, Bang Adam gimana? Ada yang mau ditanya lagi Bang? Biar Sudah, tuntas. Kak. Sudah. Sudah tuntas ya? Iya. Oke, yang lain, anak kami yang lain, ayo. Bagaimana? Siapa? Kak Hera? Iya. Oke. Pertanyaannya, kalau Yesus adalah Allah, mengapa Yesus juga berdoa kepada Allah Bapa? Boleh dijawab sama Pak Pendeta. Kalau Yesus berdoa, kalau Yesus adalah Allah, kenapa Yesus berdoa untuk Allah? Itu mau mengajar kita bagaimana bersikap kepada Bapa lewat Yesus Kristus. Ya, makanya ia lahir dari anak darah Maria, si Maria perempuan ia jadi manusia. Ia bisa merasakan perasaan manusia. Lalu ia berdoa kepada Bapa supaya manusia mengikuti cara-caranya. Bukan berarti nggak tahu dia, tahu dia bagaimana kemauan Bapa, tahu dia apa yang mau akan berbuat. Tapi untuk manusia, dia katakan aku berdoa untuk kamu supaya manusia juga berdoa kepada Bapa di surga. Itu hal pengajaran. Ya. Kan kadang-kadang mama kita juga kepada opung kita, kadang-kadang dia dibuat sopan, kan mengajari anaknya itu supaya sopan juga kepada dia dan sopan juga kepada opungnya. Kira-kira begitu ya. Jadi si contoh teladan ya Pak ya Pendeta teladan, ya. Teladan ya. Oke, lanjut. Ini Bang Raymond nih. Halo Bang Raymond, coba. Iya Pak. Sekarang coba tolong jelaskan dong ke kita Tritunggal itu gimana, atau kamu mau bertanya silakan. Sebelumnya saya ada pertanyaan sebenarnya. Oke, silakan. Oke, silakan Bang. Nah kan ada orang itu tuh yang mengaku bisa berbahasa roh atau dia mengaku kepenuhan Roh Kudus itu. Ini nih, ini yang ditunggu nih. Oke, itu aja Bang. Nah terus? Ya. Terus apa kita harus percaya kalau dia itu kepenuhan gitu, atau dia mengaku kayak gimana ya? Dia bisa berbahasa roh, tapi bahasanya kita nggak mengerti karena bahasa roh itu kan harus dimengerti oleh orang lain kan. Namun kita nggak mengerti, kita sendiri yang mendengarnya nggak mengerti. Nah itu gimana tuh Pak? Itu harus kita percaya atau kita gimana ini tuh? Kaum yang kayak gitu. Terima kasih. Oke, monggo Pak Pendeta. Oke, makasih ya Bang ya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu mengenai Roh Kudus, bahasa roh. Ini nanti akan langsung dijawab sama Pak Pendeta supaya kita lebih jelas ya tentang bahasa roh itu seperti apa kaitannya dengan Roh Kudus. Sebelum dijawab sama Pak Pendeta, ada lagi yang bertanya, biar langsung sekaligus nanti. Kami minta dulu Bang Alfredo nih ya, Bang Alparedo. Halo Bang, tolong dibuka mic-nya. Coba Bang, pertanyaan Bang atau apa yang kamu ketahui jelasin ke kita gitu. Apa yang kamu kira-kira ketahui tentang Tritunggal, boleh kamu jelasin ke kita atau kamu bertanya, biar paham. Lagi nggak ada pertanyaan. Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, sama Roh Kudus. Allah Bapa itu pencipta, Allah Anak itu firman yang menjadi daging, Roh Kudus itu yang diutus sama Yesus Kristus
Suaranya kurang kencang, Bang. Udah makan kan, Bang ya? Udah makan siang kan? Iya, udah. Wis, kalau udah makan siang berarti tenaganya banyak dong. Oke, lanjut. Tolong diulangi, Bang, yang keras. Nah, itu Allah Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Ya. Anak, sama Roh Kudus. Allah Oke. Bapa itu pencipta, Allah Anak itu firman yang menjadi daging, Roh Kudus itu yang diutus oleh Yesus Kristus. Oke, berarti bagus ya pemahamannya tentang Tritunggal. Atau ada yang nggak mau ditanya tentang berkaitan dengan Tritunggal yang kamu ketahui selama ini, kamu dengar dari orang atau dari YouTube yang mengganjali hatimu? Nggak ada? Nggak ada ya, Bang ya? Oke, makasih sebelumnya, Bang ya. Ya. Langsung ditanggapi sama Pak Pendeta atau kita cari lagi pertanyaan ini yang pertanyaan yang lain dulu? Silakan aja. Atau jawab dulu. Oke, siap Pak Pendeta, monggo. Bahasa roh itu bahasa kepada mereka yang belum percaya. Kalau sudah percaya, Tuhan tidak pakai bahasa roh. Dia pakai bahasa yang engkau mengerti. Ya, itu yang katakan oleh Apostel Paulus dalam 1 Korintus. Coba saya nggak tahu, masih cari-cari. Karena saya catat di dalam bahasa Madungun. Kita bahasa Indonesia tadi cari-cari belum kelihatan. Ya, itu untuk orang yang belum percaya dia berbahasa roh. Tapi bagi orang percaya, itu dia tidak berbahasa roh. Ia akan berbahasa yang dapat kita mengerti. Dan dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi nggak ada bahasa rahasia kalau sudah menjadi orang Kristen. Ya, bagi orang tidak percaya, itu seperti kata-kata sandi yang tidak dapat dimengerti. Nah, jadi janganlah kita ikut-ikuti orang yang berbahasa roh seolah-olah dia lebih hebat dari kita. Tidak. Ya. Justru kita yang lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena kita mengerti dan Tuhan pakai bahasa kita menjadi sarana untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada kita. Kita tidak menjadi bingung. Nah, itu artinya bahasa roh. Jadi kadang-kadang seolah orang membanggakan bahasa roh, seolah dia lebih hebat dari orang lain. Tidak, ya, kita tidak demikian halnya. Amin. Oke. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Coba tanya lagi Raymond, ada yang mengganjal di hatimu enggak? Yang enggak pas, mending kamu keluarin aja sekarang. Iya Pak. Jangan simpan hati. Ayo, buka mic. Kalau orang yang kepenuhan roh itu gimana Pak? Kayak dia menari tapi kayak nggak jelas gitu loh pokoknya kayak. Nah itu, ya sama juga saya. Sebetulnya tidak ada orang yang kepenuhan roh. Kepenuhan emosi ada. Itu jadi ya kepenuhan roh tidak ada. Karena apa? Allah tidak mau seperti barang yang tidak berharga dirinya. Karena dia roh. Kepada orang lain. Ia mencukupkan seperti doa Bapa kami. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan nggak mungkin kelebihan. Karena Allah itu roh. Jadi nggak mau dia. Tapi kalau emosi bisa kelebihan. Makanya nggak tahu dia apa yang terjadi. Main tangan, main kaki karena emosi. Dia pikir tangan itu untuk memukul. Kaki itu untuk menunjang. Padahal kaki untuk berjalan. Tangan untuk memberi sedekah. Nah, kan? Nah, jadi begitulah bedanya yang kelebihan emosi, bukan kelebihan roh ya. Jadi kalau Tuhan itu tidak pernah orang kelebihan roh, kecuali mabuk. Nah, itu kalau mabuk sudah tidak dapat dikontrol dirinya lagi. Nah, jadi ketika Tuhan memberi roh kepada orang banyak di hari Pentakosta di Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka bisa saling mengerti kan? Jadi nggak ada yang kelebihan. Walaupun mereka datang dari berbagai daerah, berbagai suku, tapi mereka bisa mengerti. Kenapa? Karena roh yang satu yang berdiam bagi setiap orang. Kalau roh yang satu berdiam pada dirimu dan pada pendeta dan pada Stodekus, semua kita menjadi satu. Tapi kalau roh yang berbeda, di sana roh jahat, di sini roh penghibur, nggak ketemu lagi itu. Kira-kira begitu ya. Harus satu roh, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi Allah itu yang berdiam bagi diri setiap orang yang percaya. Itu ya. Oke, lanjut kepada ini anak kami yang cewek nih dulu ya, Kak Denasta nih. Halo Kak Denasta. Coba kamu
jelasin dong apa yang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Pendeta yang kamu ketahui, atau yang kamu boleh bertanya juga apa yang kira-kira kamu nggak paham sejak tadi yang dijelaskan. Ayo, silakan Kak. Tentang Tritunggal kan, Iya, betul Jadi, lah Tritunggal. menurut saya Tritunggal itu kan 3 pribadi di dalam satu Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya ini memiliki hakikat dan sifat yang sama gitu, tapi berbeda kayak pribadi gitu. Jadi menurut saya pribadi, Bapa ini sebagai pencipta, Putra ini sebagai yang menjadi manusia, dan Roh Kudus ini yang menyertai manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, makasih ya Kak. Nanti sekaligus ditanggapi sama Pak Pendeta ya. Sebelum ditanggapi sama Pak Pendeta, satu lagi nih cewek nih. Ayo Kak Maya. Halo Kak Maya, coba jelasin dulu Kak apa yang sudah kamu dengar tadi sampai sejauh mana, atau ada yang kamu mau tanya dulu. Ayo Kak Maya. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tugas Bapa yaitu menciptakan langit dan lain-lain. Terus kalau Anak itu yang menjadi manusia, terus Roh Kudus yang diutus. Oh, kurang kencang Kak. Ulangi dong Kak, tolong diulangi. Tritunggal itu kan nggak ada di Alkitab. Adanya Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Terus tugas Bapa itu menciptakan, kalau Anak itu menjadi manusia, terus kalau Roh Kudus itu dia utusan Allah. Nah, oke. Nggak ada pertanyaanmu Kak? Ya, saya sedikit tadi siapa itu tadi itu. Oke, jadi sebelum dijawab sama Pak Pendeta, ini ada chat nih Pak. Iyalah, kepenuhan Roh Kudus. Dari Kak Elena ini katanya mau menyanggah. Iya, betul. Jawaban yang tadi. Ya. Misalkan ada yang pernah ngalamin kepenuhan roh, gimana? Ya. Soalnya saya pernah ngalamin. Dan itu nggak sama persis sama yang Pak Pendeta jelaskan. Monggo Pak, dijelasin. Iya, oke. Saya tidak tahu orang yang kepenuhan roh itu bagaimana. Ya, karena tubuh kita ini bukan seperti bejana yang ada batasnya penuh, ada melimpah. Nah, ya. Itu yang pendeta mau tanya. Nggak tahu ukuran berapa, kayak liter itu berapa liter sebetulnya isinya. Supaya kita tahu orang yang kelebihan roh itu berapa banyak rohnya. Tapi kalau ingat, bukan yang masuk yang membuat kita rusak. Yang keluar dari diri kita yang membuat kita rusak. Paulus mau katakan, bukan yang kita makan membuat kita najis. Yang keluar dari mulut kita membuat kita najis. Nah, jadi kalau saya katakan tadi hubungannya dengan kepenuhan, tentu yang keluar itu yang membuat kepenuhan, kan begitu. Iya kan? Kalau keluar kan bisa berarti kepenuhan itu. Jadi berarti yang buat najis itu, yang keluar itu, akibatnya saya bertanya, itu bukan roh lagi namanya kan? Kalau masuk kan rohnya baik, positif. Kalau yang keluar kan bukan lagi. Nah, I don't know ya. Itu oke, makasih. Oke, makasih Bapak Pendeta. Kak Elena ini kayaknya banyak nih bertanya dan banyak paham nih, banyak melihat ya, banyak mendengar, banyak membaca. Ada lagi yang kira-kira mau kamu tanya lagi Kak Elena? Atau ada yang kamu pengen tanya lagi dari yang kaitan tadi? Itu pertanyaan udah ada di chat. Itu doang? Yang baru chat yang baru. Oh, yang baru lagi? Ada yang baru, mana yang baru? Ini, apakah orang yang kepenuhan roh dan bisa bahasa roh adalah sebuah kesalahan, Pak? Oke. Ya. Orang yang bisa berbahasa roh, saya tidak berani katakan kesalahan. Ya. Saya tidak berani katakan itu kesalahan. Siapa tahu karena Tuhan bebas memberi kepada siapa saja. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, yang membuat manusia najis adalah apa yang keluar dari dirinya, bukan yang masuk. Nah, jadi kalau kita katakan arti kepenuhan itu adalah dengan bentuk keluar dari dirinya, kita sendiri yang menjawab.
Agama memang berguna untuk orang lain apa tidak? Kelebihan kita itu, kelebihan roh kita katakan, bergunakah itu bagi orang lain atau merusak? Kalau itu merusak berarti bukan roh yang penuh, emosi yang penuh. Nah, coba lihat orang di berbagai negara yang berbahasa roh dengan kepenuhan roh. Akibatnya apa? Dia tidak dari duduk bisa dia menjadi tidur. Dari tidur dia bisa menjadi kakinya tunjang sana, tunjang sini. Kakinya seperti orang kesurupan pada akhirnya. Kan begitu selalu orang kelebihan roh. Nah, itu maksudku tadi, makanya saya bisa menjawab apa yang keluar dari diri orang yang buat rusak. Dari ukuran kelebihan tadi, saya tidak tahu apa ukurannya, tapi kalau adakah orang kelebihan roh, saya tidak bisa jawab ada atau tidak, karena itu pemberian Tuhan. Dan roh itu adalah Tuhan yang bekerja bagi diri setiap orang. Gitu aja. Nah, kita kan manusia terbatas. Ya. Oke, sambil kita lanjut. Kak Elena boleh nanti bertanya lagi nggak apa-apa. Supaya bisa supaya merata ya. Sekarang kita mau tanya dulu nih si Bang Stephen Aritonang. Halo Bang Stephen. Halo. Halo Bang. Ya, Bang. Ya. Kamu tanya dulu Bang. Apa yang kamu ketahui atau kamu jelasin? Kamu mau bertanya atau mau jelasin, silakan. Tentang Tritunggal yang kaitannya. Jadi, oke. Oh ya, jadi yang saya dapetin tadi tuh, misalkan Allah Bapa Putra itu Allah itu ada apa dibagi tiga, jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ya. Misalkan Allah Bapa itu kayak penciptaan itu dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi kan. Tadi tuh Kejadian 1 ayat 1 tuh yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Misalkan kalau Putra itu jadi dia tuh berperan sebagai manusianya. Kalau Roh Kudus itu kita kayak dia menyertai manusia dalam satu tindakan atau satu kejadian gitu. Terima kasih. Itu aja. Ya. Oke, makasih ya Bang ya. Ya. Pada anak kami lagi nih, Kak Stefani Agafe. Halo Kak Stefani. Ayo tolong jelasin dulu ke kita Kak, apa yang kamu dapat tadi yang disampaikan sama Bapak Pendeta, atau kamu bertanya silakan juga. Saya punya pertanyaan. Pertanyaan, mari Kak, ayo lanjut. Apakah orang Kristen hanya memiliki satu Bapa Surgawi? Mengapa orang Kristen hanya memiliki Apakah orang Kristen hanya memiliki satu Bapa Surgawi? Satu Bapa Surgawi. Ya. Itu doang. Ada yang pertanyaan lain? Udah sih itu aja, Bang. Itu aja. Ya. Oke. Sambil ini ya, nanti jawab Pak Pendeta. Mau Bapak tanya dulu yang lain ya, biar sekaligus. Kepada anak kami yang belum ini, si Joy Clement Anderson Girsang nih. Anaknya Bang Jos Girsang nih, Pak. Iya. Oh iya, halo. Ayo Bang. Kamu coba dulu bertanya atau kamu jelasin dulu apa yang kamu dapat. Kalau yang aku dapat sih tadi di dalam Alkitab itu nggak ada kata Tritunggal, melainkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Anak adalah Allah yang menebus dosa manusia, Allah Roh Kudus adalah Allah yang menjaga manusia sampai saat ini. Udah, itu aja. Iya. Ada yang lain nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke lah kalau begitu. Oke, sambil kita tunggu ya. Kepada anak kami nih, siapa yang belum nih? Bang Esra. Bang Esra Sipayung. Halo Bang. Ya, kenapa Bang? Tolong dulu. Tolong dulu jelaskan ke kita Bang apa yang kamu dapat tadi supaya kita juga bisa paham. Atau kamu bertanya juga boleh. Kalau ngomongin Tritunggal juga kita tahun kemarin juga ada ngomongin nih Bang, kan soalnya saya juga udah 2 kali marguru, terus di sekolah juga dipelajarin, tapi ya sama aja gitu penjelasannya. Sama aja penjelasannya. Ya, mengenai apa aja itu yang sama tuh? Ya kayak doktrin Allah Tritunggal, doktrin monoteisme, percaya hanya kepada satu Allah. Iya. Mempunyai 3 pribadi.
Pribadi Ya. pertama Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan ketiga itu Allah Roh Kudus. Ya. Tiga pribadi itu bukan berarti tiga Allah, dan satu Allah yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah. Iya. Allah adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Betul, betul. Terus kamu percaya nggak? Percaya. Wah. Percaya ya. Oke, itu yang penting. Karena kamu tahu tapi kamu nggak percaya itu masalah juga. Oke, berarti udah 2 kali kok Bang ya. Iya. Semoga tetap terpelihara lah dalam hidupmu ya. Ada lagi yang lain mau kutanya Bang? Nggak ada? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Oke. Langsunglah dijawab Pak Pendeta. Sekaligus tadi dengan anak kita tadi Kak Stefani Agave. Iya, jadi apa yang ditanyakan oleh apakah orang Kristen di satu Allah saja, berjawab siapa yang terakhir tadi, monoteisme. Ya, jadi dalam Alkitab, dalam Taurat, ingat, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain selain Allah. Kan titah itu kan jelas, tidak pertama, kedua, dan ketiga. Tentang Allah itu satu, monoteisme. Ya. Jadi orang Kristen hanya memiliki satu Allah. Tidak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal itu dalam diri Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang baru dari Adam ini. Bagaimana cara kita menghayati, mengimani misteri Allah Tritunggal. Ya. Begini deh. Sebetulnya mempelajari Allah Tritunggal kadang-kadang kita tidak bisa pakai logika. Cara berpikir matematika. Cara berpikir ilmiah tidak bisa kita pakai. Karena tidak mungkin orang bisa menerima penjelasan kita Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh jadi satu. Karena mereka seperti orang-orang lain tuduhkan kepada kita. Tapi seperti pendeta katakan tadi, inilah ajaran orang Kristen untuk mengajarkan kepada kita bagaimana Allah bertindak. Allah bertindak sebagai Bapa, kita ingat bagaimana Ia menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang menyelamatkan manusia, kita perhatikanlah bagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus. Bahwa Ia tetap datang. Allah menjadi manusia, Dia daging mahatain. Dan Allah yang menjadi Roh Kudus, yakni pada hari Pentakosta Ia tinggal dan Ia mau bersama-sama dengan manusia tanpa bisa kita lihat. Dari semuanya itu tergantung kepada iman percaya kita. Pada akhirnya begitu deh ya. Yang penting sekarang kita belajar Allah Tritunggal, kita tahu sedikit itu bagaimana logikanya. Kenapa terjadi ajaran Tritunggal, kenapa disebut Tritunggal, tapi kita pada akhirnya kembali kepada iman percaya kita. Yang dapat menerima pada akhirnya adalah iman percaya kita. Ada tambahan? Terima kasih, Ma. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini kami minta Bang Vito. Halo Bang Vito. Tolong buka kameranya. Siapa ini? Bang Alek. Siapa yang bertanya tadi? Yang bersuara? Ngomong aja. Enggak ada? Oke, kami minta Bang Vito nih. Bang Vito. Bang Vito, tolong jelasin dong ke kita apa yang kamu dapat tadi dari Pak Pendeta tentang Tritunggal. Atau kamu juga bertanya nggak apa-apa? Lanjut, Kak. Bang. Ayo, Bang. Bang, halo. Wajahnya nggak kelihatan loh, Bang. Nah, gitu dong. Buka mic-nya. Ayo Bang, coba apa yang kamu ketahui tentang Tritunggal yang tadi? Ayo. Karena harus semua ditanya memang. Semua harus dapat. Ini tinggal 5 orang lagi nih. 6. 6 orang lagi. Pak Adam Christian. Bentar ya Bang ya. Sebelum ini. Oke Bang Katiur. Lanjut aja. Ini sebelum ditanya sama Bang Vito ya. Atau dijelasin. Ini ada pertanyaan dari si apa tadi nih? Adam. Bagaimana cara kita menghayati dan mengimani misteri Allah Tritunggal? Pak Pendeta mau tanya, apakah murid-murid Yesus percaya tentang Tritunggal? Oke. Lanjut
Bang Pito, ayo. Apa yang kamu ketahui tentang Tritunggal? Biar langsung dijawab sama Pak Pendeta. Ayo, atau kamu kalau nggak paham bertanya juga apa-apa. Ayo Bang, yuk. Karena semua harus ditanya supaya sejauh mana kalian paham tentang Tritunggal. Ini salah satu doktrin yang paling penting ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ayo Bang Pito. Ditunggu ya, buka mic-nya. Atau nanti aja. Gimana? Kalau kamu masih berpikir, boleh nanti aja. Biar waktunya nggak kelamaan. Halo Bang, nanti aja. Nyusul. Nyusul ya Bang Vito ya, sebentar ya. Nanti Bapak tanya ya. Selanjutnya deh, Kak Cindy dulu lah. Kak Cindy, tolong jelasin dong ke kita ini. Apa yang kakak ketahui tadi tentang Tritunggal yang dijelasin sama Pak Pendeta. Atau kamu juga bertanya juga, boleh, tentang yang berkaitan dengan Tritunggal. Ayo Kak, silakan. Mic-nya Kak. Mic belum dibuka Kak Cindy. Halo Kak Cindy, dengar nggak ya? Kak Cindy, Cindy Sinaga. Halo Kak Cindy. Laptopnya masalah apa gimana? Kak Cindy. Halo. Ini ya. Masih di toilet kali ya? Oke deh, sambil menunggu Kak Cindy ya. Ini Bapak mau bertanya nih sama si Gogo. Ini Gogo tadi ditanya pendeta nih. Ayo Bang Gogo, ada yang kamu tanya nggak? Ayo dibuka mic-nya Bang. Nggak ada Bang. Nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau nggak ada yang kamu tanya, coba dong jelasin ke kita. Apa yang kamu ketahui tentang Tritunggal tadi yang dijelasin sama Pak Pendeta? Ayo, silakan Bang. Ya Bang Gogo. Sedikit dong Bang Gogo, sebelum nanti ini sama Maya Elisha. Bang Gogo, bisa kamu jelasin nggak tentang Tritunggal yang tadi dijelasin Pak Pendeta? Bang Gogo. Saya bingung Pak, saya bingung Bang, saya bingung. Bingung? Iya. Masih belum paham? Oke. Iya, belum paham, Kalau belum paham nanti nggak apa-apa, kamu bertanya nggak apa-apa ya Bang ya. Oke, Iya, nanti iya, kalau masih belum paham nanti akan jelasin sama Pak Pendeta lewat pertanyaan-pertanyaan temanmu ya. Iya Bang. Ada chatting tadi, chatting. Iya, Apakah ini yang si murid Yesus Maya dulu. percaya? Dibilang kalau orang yang berbahasa roh itu tidak percaya. Itu apakah berarti orang Kristen gereja lain yang menganut ajaran bahasa roh berarti mereka tidak percaya? Monggo Pak Pendeta, silakan dijawab dengan Raymond yang di atas ya Pak. Mari. Oke. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama sebelumnya. Ya. Nah, pertama tadi ada pertanyaan, apakah murid-murid Yesus percaya Allah Tritunggal? Iya. Dari siapa tadi? Saya nggak tahu siapa tadi. Si ini, Raymond. Bagaimana cara kita menghayati dan mengimani misteri Allah Tritunggal? Iya, kan murid-murid Yesus. Apakah murid-murid Yesus percaya tentang Tritunggal? Oke, ya, monggo begini. Pak.
kita tahu Yesus melayani di dunia ini lebih kurang 33 tahun. Ya kan? Jadi murid-murid juga paling nggak sampai tahun 100 lah. Udah meninggal murid-murid di situ banyak. Ajaran Tritunggal ini terjadi oleh gereja pada abad ketiga. Makanya ada konsili Nisea tahun 325. Maka saya katakan tadi, Tritunggal adalah ajaran gereja, bukan dari Alkitab. Jadi kalau ada pertanyaan, percayakah mereka pada Allah Tritunggal? Dalam kata Tritunggal mereka belum tahu. Yang mereka tahu Allah Bapa ada. Yesus mereka percaya itu Allah juga. Roh Kudus mereka percaya juga itu Allah. Cuma rumusan Tritunggal belum ada bagi mereka. Ya. Tapi pekerjaan Allah lewat Yesus mereka tahu. Pekerjaan Allah lewat Roh Kudus mereka tahu. Karena mereka juga heran waktu turunnya Roh Kudus. Nah, apa salah ini? Yang kedua tadi ada chatting juga tentang berbahasa roh. Gereja atau mereka yang berbahasa roh. Apakah itu tidak percaya? Ya. Saya mau katakan begini. Kalau mereka, saya tidak bisa saya komentari lah. Ya, mereka yang berbahasa roh itu apakah mereka percaya? Karena percaya itu tidak bisa kita katakan mereka tidak percaya, mereka percaya. Kepercayaan itu adalah milik pribadi. Ya, kita sendiri yang tahu kita percaya apa tidak. Tapi pendeta katakan tadi kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul dan kitab 1 Korintus, bahasa roh itu adalah bagi mereka yang belum percaya. Bagi orang percaya tidak bahasa roh. Ya. Ntar lagi saya ambil bukunya karena depan saya ini sekarang yang ada bahasa Indonesia, bahasa Maluku nggak depan saya, dan saya ambil di kamar dulu lagi ini. Ya, jadi nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut ayatnya bisa kau baca di mana, supaya jangan membingungkan. Saudara dulu di situ. Terima kasih, Ma. Oke, coba baca dulu 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Siapa tadi yang bertanya tentang bahasa roh tadi? 1 Korintus 14 ayat 22. Ayo deh baca, siapa tadi yang bertanya itu? Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuatan adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, jelaskan deh. Iya kan? Iya, Pak. Bahasa roh, tanda bukan untuk orang yang beriman, kan? Nah, itu. Jadi jelas. Setelah saya ambil bahasa Simalungun saya goret-goret. Kitab saya nggak saya coret-coret. Itulah dia bahasa roh. Orang yang tidak beriman kan? Oke, terima kasih. Lanjut. Situ Nami. Halo. Mana situ ada Kris ini?
Halo. Ya, udah juga. Sudah tadi gimana bagaimana tadi? Nah, Pak Pendeta Doma? Halo. Sinyal raba. Ayo muda. Gumagumago sunari zone. Ayo jope magabago. Oi maray Keluar tunay do. kan. Iya, dumay ba sarok Ako kanayda. pesong na ano kan? Oh, terlempar. Ayo muda kan lang tadi daw kan? Ay meda. Okay, paham lo beda. Ay apis na kay mago to kikara do. Masinyal do kayo ni nonoy. Main-main. Iya, masih piga opat halak 20 lo tinay. Siap. Oke, kakak ada lagi yang lain kak? Si ini yang belum ya? Apa lagi? Belum terlibat diskusi nih. Coba kalian mau bertanya atau mau menjelaskan? Ayo, silakan Bang Miguel dulu atau Kak Cindy? Ayo, Kak Cindy duluan. Ladies first, kata orang sono bilang. Ayo, Kak Cindy duluan. Ini kayaknya sinyal kali ya. Ah, sinyal main-main semua ini. Iya, sinyal ini kayaknya bah. Banyak yang enggak ini. Atau Bang Miguel lah, sinyalnya ini kuat nih. Bang Miguel dulu lah. Halo Bang Miguel, dengar kan? Halo Bang, iya. Wah, Miguel ini sinyalnya kuat. Ayo Bang, kamu silakan Saya mau bertanya, monggo. Saya mau bertanya sih. Oh, silakan Bang. Kalau Coba langsung tanya. misalkan malaikat itu termasuk Tritunggal atau enggak, Pak? Oh, Malaikat itu utusan. Berarti kalau Alkitab katakan di atas manusia sedikit lah, utusan Allah, malaikatnya. Jadi tidak masuk, nggak masuk Tritunggal itu, nggak masuk Tritunggal. Suruhan dia, suruhan. Ada lagi Bang Miguel. Itu aja sih saya yang bingung. Ayo tanya lagi, nggak apa-apa. Satu lagi, ayo. Jangan tanggung. Ayo Bang. Halo. Kedengaran nggak, Bang Miguel? Udah Bang, itu aja Bang. Saya mau nanya tadi. Udah, itu aja. Ya. Oke. Sekarang lanjut ke ini. Wah. Ini kayaknya sinyal ini, aduh. Sinyalnya nggak bagus nih. Coba ini yang belum nih. Immanuel Daud Suryadin Haloho. Ini belum. Ayo Bang. Kamu coba jelasin dulu atau mau bertanya, silakan deh. Kita tunggu respon darimu. Dari yang tadi saya dapat itu, Tritunggal itu ajaran bahwa Allah itu bisa menampakkan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu dari Allah Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi, kalau Allah Anak itu yang menyelamatkan umat manusia, Allah Roh Kudus yang menjaga manusia sampai sekarang. Oke. Lanjut. Udah? Udah, Bang. Yang itu aja yang kamu ketahui? Atau ada yang kamu tanya nggak yang nggak kamu ketahui? Belum ada, Bang. Belum ada. Siap. Oke lah. Sambil menunggu yang lain, langsung dijawab sama Pak Pendeta lah, termasuk tadi Bang Miguel Sinaga. Baikkan Pak Pendeta. Kamu baca nokan tentang rohai. 1 Korintus 14 ayat 22. Lang tertangar? Do manokan ibaca sama kayak kamu baca sih nokan. Do matikin nanti lang tari ayam nokan. Mau balosi. Si Miguel. Halo. Oh. Tentang bahasa roh. Mana dulu kan manukun. Bahasa roh. Oh iya.
mengenai bahasa roh ya. Bang Iya, Miguel, udah dijawab sama Pak Pendeta katanya. Bagaimana, Bang Miguel? Hah? Kenapa? Tadi sudah Yang jawab Pak mana? Pendeta. Yang mana? Pertanyaanmu tadi. Coba ulangi dulu deh, biar dijawab sama Pak Pendeta. Siapa tahu. Karena Yang sinyal tadi- tadi tuh mungkin Yang tadi saya putus-putus. Katanya sudah dijawab. Iya, coba ulangi lagi dulu pertanyaanmu biar langsung dijawab Pak Pendeta deh. Karena sinyal ini lagi nggak bagus nih sinyal saat ini. Ayo lanjut Bang Miguel. Bang, ulangi dulu pertanyaanmu tadi, Bang. Katanya apa? Kedengaran, ke Bang? malaikat apa enggak? Cuman Pak Pendetanya bilang tadi monggo Pak Pendeta. Kan syukur-syukur kan apakah masuk malaikat kepada Tritunggal? Tidak nih, kan itu. Iya, Itu iya. bukan Allah. Ya. Itu suruhan. Sinyal nih kayaknya nih, sinyal. Aduh. Ada. Setengah jam nari bantu namin. Ayo dah. Oke. Tutup. Immanuel sudah. Oke ya. Biar Bapak catat dulu ya orang-orang yang sudah terlibat. Ini ada sekitar udah banyak nih. Tinggal berapa orang lagi nih? Tinggal kita tunggu nih si Feril. Bisa di chat ya kalau memang kira-kira ini ya. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Feril, Vito, Cindy boleh bertanya langsung atau chat juga boleh. Ayo silakan. Bang Feril, ayo tolong dibuka apanya Bang Feril. Ya Bang, kenapa? Sekarang tolong dong beritahu ke kita apa yang tadi disampaikan sama Pak Pendeta, atau kamu mau bertanya silakan, pilih salah satu. Ayo Bang Feril. Sambil menunggu yang lain ya. Ini yang belum. Tolong yang belum ini boleh jelasin langsung. Siapa yang belum nih? Alex sudah. Alex. Tolong dibuka mic-nya, Bang. Coba dulu. Jelasin ke kita dong. Apa yang kamu ketahui tentang Tritunggal? Ayo, Bang Alex. Atau kamu mau bertanya? Kenapa? Nggak kedengaran, Bang? Kenapa, Pak? Kenapa? Tolong tadi kan sudah dijelasin Pak Pendeta tentang Tritunggal. Coba kamu jelasin dong apa yang sudah kamu ketahui yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Atau ada yang kamu nggak tahu nggak? Nggak tahu. Tentang Tritunggal itu apa sih? Coba kamu boleh bertanya juga, silakan. Ayo. Ayo, lagi diajarin ya. Nggak tahu. Oke, coba, ayo Bang. Pokoknya nggak apa-apa. Nggak mau diajarin juga nggak masalah. Ayo. Itu bagian dari hidup itu. Ayo apa nih? Nggak tahu, Pak. Lupa. Tidur. Nggak ada. Ayo. Nggak tahu. Bang Lupa, Alek. Lupa. Apa yang lupa? Dia tidur, Pak. Oh, lupa sama sekali ya? Iya. Iya. Lupa ya. Oke lah. Ternyata memang dalam hidup ini lupa itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Tolong diperhatikan ya Bang Alek ya. Kalau ada nanti yang kira-kira kamu nggak paham, tanya ya. Dengan waktu yang singkat ini ya. Iya. Sambil lanjut kita. Iya, Pak. Kita
bapaknya si Bang Krismanuel ini paham banget ini tentang Tritunggal. Ayo, coba jelasin dulu Bang. Buka mic-nya Bang. Ayo Bang. Biar nggak lama kita. Soalnya nanti kelamaan kita ini. Bang Krismanuel, ayo lanjut. Sambil menunggu si Bang Vito, si Richard. Oke, Richard ini udah ada nih pertanyaannya. Si Bang Feril. Esra masih belum tadi ya. Ayo. Ayo. Langsung aja nih dijawab sama Pak Pendeta dulu lah yang ada di chat sama Richard BMS. Pak Pendeta mau tanya nih di Alkitab kalau gambar Allah Bapa gimana ya Pak? Ayo. Iya. Sebetulnya gambar-gambar yang ada sekarang itu adalah yang digambarkan orang sesuai dengan cerita yang ia dengar. Bahwa Yesus itu kira-kira begini, begini, begini. Kalau saat Yesus ada bersama mereka, nggak ada yang juru potret. Belum ada gambar saat itu. Tapi bisa kita gambarkan sesuai dengan berita ke berita, berita ke berita. Lalu kita bisa bayangkan bagaimana gambarnya. Nah, jadi makanya ada gereja di Jawa, gambar Yesusnya seperti orang Jawa. Tidak seperti orang Yahudi. Karena apa? Karena bayangkan mereka sekarang Yesus itu sudah menjadi orang Jawa, hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi ada gambar Yesus yang 100% ori tidak ada. Gambar yang ada sekarang ini adalah gambar daripada oleh orang yang menggambar dengan mendengar berita-berita tentang Yesus. Orangnya begini, punya jenggot, punya begini, dan seterusnya. Ya, di saat Yesus hadir, belum ada yang menggambar dia. Nah, yang pasal lahir situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ada pertanyaan dari chat ini Pak. Aku mau nanya Pak Pendeta, untuk sebutan Trinitas itu sejarah awalnya mulai dari mana Pak? Ini namanya host. Siapa sih host ini ya? Host kan tamu. Lang tertangar Pak. Hah? Tangar do. Krismanuel. Trinitatis itu mulai tahun 325 Konsili Nisea. Makanya ada Hata Haporsayaun Niceanum. Ya. Konsili Nisea, Hata Haporsayaun Niceanum. Percaya pada Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Jadi di situ resminya digariskan oleh gereja tahun 325. Terima kasih, Ma. Ya, halo. Sinyal. Halo. Iya, halo. Ujungi melakon ba, sinyalnya mah semrawut gerubak kuida.
Ya, soalnya putus-putus sinyal tanya pemerintah. Bani apa? Bani pemerintah. Udah masalah juga berarti. Ya, mana agak udah aneh udan. Lo udah bisa pada golap lo. Harong nak kena suku-suku serenari ya, kumbani sisin dia, bani cap. Ya. Allah Tritunggal ada dalam Alkitab nih ini. Lang serenari sisin di ya tahun oknum air dong del kita pain ini. Oknum tidak ada. Tidak ada oknum tidak ada dalam Alkitab. Ya, oknum tidak ada dalam Alkitab. Itu dalam hal mau menjelaskan dipakai kata oknum. Ya, oke, terima kasih. Wah, memang betul-betul sinyal lembah. Boleh ujungi. Halo. Baru sama lo be. Suku-suku ni si Cindy. Na dong iya icetai. Doma. Dome jawaban di terang. Doma. Sebab udah sinyal macam. Hai dong. Nah, dengan kita oknum tertulis masalah oknum. Oh ya. Ya. Oh malang tertangarai bahala ni. Memang. Anggo hosai sih ukurannya enokan. Mau nanya pendataan ini. Chris Manuel. Oh. Dome Velosi, kan Velosi. Nggak Velosi. Berarti memang Jondora. Ya. Jondora sinyal bah. Ya. Oke lah. Ada lagi yang mau ditanya anak-anak kami yang lain? Feril dan Vito, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bang, tanya dong terakhir nih bang. Kalau nggak ada, ya udahlah. Nah. Bang, saya mau nanya. Halo? Bang, saya mau nanya ya. bang. Siapa nih? Si Bang Feril. Ezra Sipayung. Siapa nih nggak kelihatan wajahnya? Bang, saya Ezra Sipayung. Oh ya, Alex Sipayung. Oke, silakan Bang. Ayo Bang. Ezra Sipayung bang. Indah Sipayung ya. Lanjut Bang. Ayo. Saya mau nanya, apakah Allah mengajarkan, mewahyukan, atau mendefinisikan Tritunggal ini kepada Yesus? Langsung dijawab Pak Pendeta. Ya. Tidak ada diajarkan Allah kepada Yesus Tritunggal, tidak ada. Ya. Allah mengutus Yesus sebagai dirinya kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Kata Tritunggal adalah kata yang dibuat oleh gereja, ajaran gereja itu untuk menjelaskan hakikat Allah sebagai pencipta, sebagai penebus, dan sebagai pemelihara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gereja yang menciptakan istilah Tritunggal. Nah, jadi tidak ada diajarkan Allah kepada Yesus kata Tritunggal, tidak ada ya. Nah, oke lah, Naima, terima kasih. Oke, terima kasih kepada anak kami ya yang sudah bertanya ataupun yang sudah berbagi penjelasan tentang Ya, nak ujar dong sing situ ay. Magu si mana? Susupa mama bila sinyal di rumah ini mungkin terganggu. Dan keselamatan. Jadi sebelum ditutup sama Pak Pendeta, bisalah dikasih kesimpulan sebagai kata closing statement sebelum ditutup, doa dengan doa dan berkat. Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Lape tu nih, lape doa berkat nih. Tunggu do. Mendoring holi. Ya. Oke. Mendoring dulu holi. Ya. Kenapa Bang Feril ada mau tanya? Enggak ya, oke, lanjut. Oke. Baik, Pak Pendeta. Oke, siap Pak Wapeng. Oke. Ajaran Allah Tritunggal
Itulah ajaran gereja untuk menjelaskan siapa Allah kita. Kita percaya kepada Allah yang satu, monoteisme. Tapi Allah yang satu itu menyatakan dirinya dalam 3 wujud. Ia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Tapi ia juga menyatakan diri sebagai Allah yang mengasihi dunia. Sehingga ia mengorbankan dirinya lewat anaknya Yesus Kristus. Ia menjadi daging, menjadi manusia, agar manusia selamat dari dosa-dosanya. Setelah manusia selamat, lalu Allah mengutus rohnya untuk menyertai, memberi kekuatan kepada manusia, agar manusia mampu dalam perjalanan hidupnya tetap hidup berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan firman Tuhan. Itulah yang diharapkan kepada kita. Dari ajaran Tritunggal adalah ajaran yang dibuat gereja untuk mempermudah pengertian umat tentang bagaimana Allah bertindak dalam sejarah keselamatan. Itulah penutupnya. Terima kasih Ma Kubata Ganuban. Langsung aja tutup Kam. Tonggo penutup dasar dah. Tunggu Maita. Berdoa. Ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dan anak-anak Parguru pada saat ini, hingga kami boleh belajar tentang firman-Mu, khususnya dengan topik Allah Tritunggal. Ya Bapa, kami sadar keterbatasan, ketidakmampuan kami untuk mengetahui secara sempurna, tapi kami bisa mengetahui sedikitnya tentang bagaimana Tuhan mewujudkan diri sebagai Bapa, sebagai anak, dan sebagai roh. Ajari kami Tuhan, agar anak-anak-Mu semakin boleh berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Tidak goyah, tapi tetap teguh, karena Engkau Bapa hidup dalam diri kami masing-masing. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu semua, baik pimpinan majelis jemaat, baik pengurus, guru daripada Parguru Sidi ini. Demikian juga semua anak-anak Sidi. Engkau Tuhan menuntun dan memberkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai situasi Simon. Tugas-tugas itu Simon. Oh, tugas-tugas itu nih. Oh ya, siap. Baik, Pak Wapeng. Ya, terima kasih Bapak Karupan. Terima kasih Bapak Pendeta Nami. Kita bersumpah untuk mengajari yang Bapak. Terima kasih kepada anak-anak kami juga yang hadir pada siang hari ini, yang mengikuti Marguru ada 23 ya. 28 tapi kita 3. 25 orangnya yang hadir ya. Sudah kita kurang lebih udah 5 bulan lah mengikuti Marguru ini. Nanti tolong disampaikan kepada orang tua, hari Minggu ini tanggal 24 kita kan tetap belajar sama dimulai jam 1 sampai jam 3. Tapi nanti setelah selesai jam 3 kita belajar, kita minta waktu 1 jam dengan sama-sama dengan orang tua ya, dengan PHMJ. Kita akan berdiskusi mengenai hasil yang evaluasi yang telah kita lakukan kepada anak kami semuanya, biar nanti bisa saling memberikan masukan, bisa memberikan pencerahan. Jadi untuk hari ini saya sebagai PHMJ mewakili sungguh senang, bangga melihat apa yang diajarkan Bapak Pendeta kita kepada kalian anak kami. Ini sebagai dasar iman ya. Jadi sebagai kalau setiap hari Minggu kan sering kita mengikrarkan pengakuan iman. Jadi jangan hanya sekedar mengikrarkan lagi, tapi udah tahu benar itu. Allah, Anak, dan Roh Kudus itu udah tahu siapa masing-masing tugasnya. Ya, jadi itu diimani, ya, berdoa kepada Tuhan, biar itu makin nyata dalam kehidupan kalian anak kami. Biar nanti apa yang hasilnya kalian Marguru ini ada buktinya, ada nyatanya dalam kehidupan kalian ya. Jadi jangan lupa nanti hari Minggu ini tanggal 24 Oktober selesai belajar Marguru, kita sama-sama dengan link yang sama. Nanti kita pakai waktu kurang lebih 1 jam nanti kita berbicara ya sama-sama. Oke, terima kasih ya. Saya Andos Mobani, itu deh Kris. Ya, terima kasih Pak Wapeng. Selanjutnya mari kita bernyanyi lagu penutup ya yang dibawakan oleh Kak Cindy Sinaga
dari Haleluya nomor 121, Yesus Goluni Tenduhyo. Ayo Kak Cindy, silakan. Ini share screen-nya ini kayaknya nggak bisa nih Kak Cindy sama saya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kamu aja ya, lanjut berapa ya. bait ya? Berapa bait? Nah, dua bait aja ya. Soalnya aku ini nggak bisa nih, karena udah nggak host lagi, terus semuanya pada beda nih apanya. Lanjut Kak, ya. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yesus Goluni Tenduhyo, doa sakit, angkut tubuh baik Tenduhyo, boleh sakon setani, jolok au Yesus Tuhanku, jolok au sai tong tong, pulang simpang benai ibu, kumbai dalan nasi tong. Selanjutnya, Penutup. ya, tonggo Oke. penutup pakon pasu-pasu. Oke, kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Ma. Amin. Horas, terima Horas. kasih. Horas. Ya, terima kasih buat anak-anak kami yang tetap setia ya, walaupun sinyal kita rata-rata semuanya bermasalah, tapi kalian tetap setia dalam mendengarkan apa yang diajarkan oleh Pak Pendeta BD Sembayak, begitu juga dengan warta yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Pengantar Jemaat. Terima kasih kepada Pak Pendeta, Nadoma Mambere, bahan materi kita hari ini tentang Tritunggal. Semoga anak kami boleh semakin paham ya tentang siapa itu Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji, yang selalu kita muliakan dalam hidup kita. Semoga kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih, Pemah, ya Tuhan Hanami, hubani Bapa, Wakil Pengantar Jemaat. Nah, tetap setia, maka somani menemani kita, anak-anak perguru. Sendoharma, ipasu-pasu Tuhan Ibatama, hita ganupan, sadarion, proses adokan idokani, senai hama, bani pekerjaan tatene. Senari, beri hanami ma, yunduskun hanami ma, hubani Bapak Wakil Pengantar Jemaat, atau padong tugas-tugas ni hamuse. Ya, Doma. Jadi terima kasih Bapak. Sonah hubani pendeta tene. Para anak kami juga tetap semangat ya. Tetap semangat mengikuti marguru ini. Biar bisa nanti waktu pelaksanaannya menyaksikan angkat sidi tidak terkendala. Jadi mungkin ya kurang lebih sekitar 40 kali lagi, 30 kali lagi lah pertemuan sampai selesai. Tapi kita harapkan sesuai dengan janji kami, kalau gereja kita udah dibuka nanti dalam sampai bulan Desember ini, kita coba nanti bikin sekali sebulan tatap muka. Kalau memungkinkan, tapi itu masih harapan kita ya. Nah, tapi untuk kalau udah kebaktian sudah dibuka, bisa datang ke gereja, nanti biar kita bisa tatap muka langsung, kita usahakan sekali sebulan. Kalau nanti memang memungkinkan, biar kita langsung saling kenal, saling tahu, biar bisa lebih dekat gitu. Ya, terima kasih Mbak Bani. Ya. Itu Dekris. Oke, Horas. Horas. Oke, Horas, selamat siang, selamat beristirahat bagi kita semua ya. Tuhan memberkati anak-anak kami. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Yo, sama-sama, silakan live semua ya. Makasih anak kami.